Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Alfa Matdoro. Belajar matematika mudah dan asik. Nah, kali ini saya sudah siap membahas desil. Desil dan persentil ya. Apa itu desil? Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil dilambangkan dengan huruf D. Jenis desil ada 9, yaitu desil pertama, desil kedua, desil ketiga, desil keempat, dan seterusnya sampai desil ke-9. Sekali lagi, desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar ya. Data diurutkan dulu dari kecil ke besar. Untuk desil data tunggal, letak desil ke I adalah I kali N plus 1 dibagi 10. Desil ke I ya, I-nya 1 sampai 9. Jadi ada D1, D2 sampai D9. Kemudian N-nya ini banyaknya data ya. Ini letaknya. Ini letak. Nah, contohnya tentukan desil ke-7 dari data ini. Oke, datanya ini belum urut guys ya. Maka untuk mencari desil ke-7 ya, data diurutkan dulu dari kecil ke besar. Oke, data sudah urut dari kecil ke besar dan ini banyaknya data 16 ya. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Nah, sekarang letak desil ke-7 adalah di 7 kali 16 tambah 1 dibagi 10. Karena desil ke-7 maka ininya 7 ya, I-nya 7. Nah, 16 ini N ya, banyaknya data yaitu 16. Kemudian ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya 11,9. Sekali lagi guys, ini bukan besar desil ke-7 tapi letaknya ada di data ke-11,9. Oke, sekarang kita hitung besarnya desil ke-7. Desil ke-7 sama dengan X11 ditambah 0,9 kali X12 dikurangi X11. Bingung guys? Nggak usah bingung, santai aja bro ya. X11 dari mana? Ini tadi kan 11,9. Jadi ini data ke-11, maka ini X11. Paham guys ya? Ditambah 0,9 dari mana guys? Nah, ini sisanya kan 0,9. Ya, 11,9 berarti sisanya 0,9. Ini 0,9 kali X12 dikurangi X11. Data ke-12 dikurangi X11. Oke, udah paham guys? Oke, dilanjut. Maka X11 data ke 11 ya, kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, data ke 11 berarti 7 guys ya. Data ke 11 berarti 7 ditambah 0,9 kali X12 berarti data ke 12 yaitu 8 ya. Data ke 12 8 dikurangi data ke 11 yaitu 7. Paham guys ya? Paham. 8 kurangi 7 1. 1 kali 0,9 ya 0,9. 0,9 ditambah 7 7,9 guys. Jadi besarnya desil ke-7 7,9. Oke, sudah paham. Dilanjut sekarang untuk data berkelompok. Letak desil ke I adalah di I per 10 kali N ya. N-nya banyaknya data. Nah, rumus desil ke I, DI, sama dengan TP ditambah I per 10 kali N dikurangi FK dibagi F kali P. Jadi besarnya desil ke I, tepi bawah kelas desil ke I, ditambah I per 10 kali N. I-nya 1 sampai 9, kemudian N-nya banyaknya data ya. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas DI. Frekuensi kumulatif sebelum desil ke I. Kemudian F-nya apa guys? F-nya frekuensi kelas DI. Frekuensi kelas desil ke I. Kemudian P-nya panjang kelas. Oke. Supaya lebih jelas saya berikan contohnya guys. Tentukan desil ke-6. Data berikut. Ya, ini data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Sekarang
Kita lengkapi kolomnya guys dengan FK, frekuensi kumulatif. Masih ingat cara membuatnya? Gampang ya. 5, tulis 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 5, 19. 19 tambah 7, 26. 26 tambah 4, 30. Gitu guys ya. Oke, ini kalau dijumlah frekuensinya juga 30 ya, 30 sama dengan ini. Nah, sekarang letak desil ke-6 di mana guys? Desil ke-6. Ingat letaknya tadi ya. DI sama dengan I per 10 kali N. Nah, karena D6 maka sini 6. 6 per 10 kali N. N banyaknya data yaitu 30. Paham guys ya? Kita hitung ini 18. Jadi desil ke-6 ada di data ke-18. Paham guys? Oke. Dilanjut, di manakah letak kelas desil ke-6 guys? Ya, di mana letaknya? Lihat saja frekuensi kumulatif. Ya, sampai kelas pertama baru ada 5. Sampai kelas kedua, kelas pertama, kelas kedua frekuensinya kalau dijumlah itu 11. Yang kita cari 18 guys ya. Ya, sampai kelas ini 14. Nah, maka 18 ada di sini, kelas ini. Jadi di kelas ini itu data ke 15, 16, 17, 18, dan 19. Gitu kan maksudnya guys? Oke, jadi ini adalah letak desil ke-6. Paham ya? Nah, sekarang kita cari besarnya desil ke-6 dengan rumus tadi. DI sama dengan TB plus I per 10N dikurangi FK dibagi F kali P. Gitu rumusnya ya. TB, ini TB tepi bawah kelas D6. Kelas D6 di sini tepi bawahnya 20 kurangi setengah. Maka ketemu 19 setengah. Ditambah ini tadi I per 10 kali N ya, ini 18. 18 kurangi ini FK, 14 itu FK. Ini FK ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kan di sini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kok median sih? Sebelum kelas D6 berarti 14 ya. Ini 14. Kemudian ini 5 itu frekuensi kelas D6. Ini ya, frekuensi kelas D6 berarti 5. Kemudian ini 3 itu panjang kelas. Ini 11 sampai 13 kan 3 ya. 11, 12, 13 kan 3. Atau 14 kurangi 11. 14 kurangi 11 kan 3. Gitu guys. Tinggal dihitung saja guys. 19 setengah ditambah 18 kurangi 14 kan 4. 4 kali 3 12. Jadi 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 itu berapa guys? 2,4 ya. 2,4. Ya, sekarang ditambah 19,5 berarti hasilnya adalah 21,9. Oke, begitulah guys cara mencari desil ke-6. Hasilnya adalah 21,9 ya, posisinya di kelas ini. Ya, tepatnya 21,9. Sudah paham semuanya, Bro? Oke. Mohon maaf secara cepat ini ya untuk persentil, persentil itu persentil ya, persentil. Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kalau persentil membagi 100 ya, persen. Jadi membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Jadi ada P1, P2 sampai P99. Itu persentil. Rumusnya mirip dengan desil ya. Kalau desil membagi 10, kalau persentil bagi 100. Gitu guys, lain kali kita lanjut persentil. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Silahkan subscribe yang belum subscribe, like dan share ke temanmu di medsos biar mereka juga paham. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.